bagaimana status warisan rumah itu. Ya. Terus dia jawab, itu udah dibagi 3, udah dihibah. Mami sepertiga, saya sepertiga, adiknya sepertiga gitu. Kalau mau dibagi yang sepertiga punya mami aja, dibagi 7 gitu. Oke, kita nurut, manut. Soalnya kan intinya nggak mau rame, nggak mau berantem. Terus nggak dibagi-bagi juga, saya datang lagi ke rumahnya. Jawabannya beda lagi. Mami punya jatah sebagai istri 1/8, ya 1/8 aja bagi 7. Udah, kita tetap manut aja, nggak mau rame. Iya, 1/8 ya. Sampai beberapa bulan lagi nggak ada realisasi, saya bertanya, terutama lagi suasana seperti ini, COVID kan nggak boleh kemana-mana. Iya. Jadi saya WA-an. Dijawabnya lain lagi, Pak. Jawabnya begini, Mbak, kok saya ditagih-tagih? Saya kan rumah itu nggak dapat apa-apa. Mau saya hibahin, mau saya apain, itu saya malah keluar biaya sekarang. Jadi nanti kalau udah saatnya, kalaupun saya mau kasih adalah kasih kerohiman. Nah disitulah makanya saya ingin bertanya, anak ada istilah warisan tuh kami dibagi kerohiman gitu ya. Jadi sebenarnya status kami yang berlima ini bagaimana? Kami kan sama-sama anaknya Mami. Sebentar. Tadi rumah itu milik siapa tadi? Rumah atas nama ibu tadi? Itu warisan. Warisan dari siapa, Bu? Dari bapak tiri saya. Ya, terus rumah itu dijual. Bapak tiri saya bukan meninggalkan, jadi memang dari awal dibeli untuk ibu saya. Tapi kan waktu pembeliannya kan atas nama bapak saya. Tapi sebelum meninggal ibu saya sudah mensertifikatkan atas nama ibu saya. Iya. Iya, terus? Ya makanya sekarang bagaimana statusnya 5 anak ini? 5 anak tadi. Jadi ada yang seayah seibu. Yang pertama kan ketika menikah ibu saya memang udah punya anak 5. Iya. Dan ada yang cuma seayah saja ya. Yang 2 itu satu ayah, yang 5 lain ayah. Terus yang ibu tanyakan warisan dari rumah tadi. Rumah ini milik ibu. Milik ibu tapi dari bapak ya. Bapak tiri ya. Taib. Sekarang bapak tiri meninggal. Ibu masih ada kan? Atau sudah meninggal? Pada saat bapak meninggal ibu saya masih sehat. Nah terus sekarang ibu gimana? Udah meninggal 4 tahun yang lalu. Nah sebelum meninggal udah disertifikatkan atas nama ibu saya. Berarti warisan ibu ini cuma untuk anak-anaknya saja langsung yang seibu? Iya, yang seibu berarti 7. Berarti 7 ya? Iya. Ya berarti dibagi 7 orang. Dibagi 7 perbandingan 2/1. Iya. Laki-laki berapa, perempuan berapa tadi totalnya? Laki-laki jumlah 4, perempuan jumlah 3. Jadi per 11. 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11. Iya, berarti laki-laki 2/11, perempuan 1/11. Ya. Jadi haknya sama kan, yang penting seibu kan? Iya. Semua dari ibu. Iya. Jadi nggak ada kerohiman yang seperti yang dikatakan itu kan? Iya, dia cuma ini aja mungkin belum paham itu, Bu. Mungkin tinggal pahamkan saja. Justru sampai di terakhir itu dikatakan begitu. Jadi karena yang pertama dijawabnya sepertiga juga dibagi 3 ya. Ya yang jelas dibilang jatah kami sebagai istri cuma 1/8. Itu jadi dibagikan jawaban dari dia aja udah kalau orang Jawa bilang mencela-menceli kan. Satu, kedua, ketiga jawabannya sudah berbeda. Saya ingin tanya bagaimana kok bisa jawab kerohiman gitu loh. Ya yang jelas ya taruhlah sudah kayak begini Bu ya. Dan masalah harta ini ya ujung-ujungnya kalau kita bahas teori ya kayak tadi sebenarnya dapat jatahnya itu loh Bu. Nah masalahnya konflik ini akan terus berlanjut jika tidak ada yang mau mengalah dalam hal ini gitu loh. Jadi justru kami yang mengalah, kami nggak mau ribut dan sampai mau dikasih 1/8 dibagi 7 pun kami nggak mau rame, tadinya mau terima aja. Tapi karena terakhir itu dibilang kerohiman ya kami mencari tahu. Nah kalau seandainya gini Pak Ustadz ya, ini yang 2 tetap nggak mau ngebagi gimana? Harus apa kami? Ini kalau dia tidak mau bagi,
Ya sudah, nggak usah nuntut-nuntut lagi lah, sudah ngalah aja biar nanti urusannya dia dengan Allah nanti berikutnya. Tapi kalau ya misalnya di dunia kan ada pengadilan juga, pengadilan agama. Ya, daripada konflik panjang-panjang Bu, nggak akan selesai juga ya. Nanti nggak ada hubungan yang baik juga selamanya. Kalau ada yang ngalah ya sudah, mendingan ngalah saja, setelah itu hubungan jadi baik lagi deh. Karena maaf Pak Ustadz, karena kan kebetulan kami yang berlima ini bukan dari yang berada. Kalau adik saya yang dari bapak, yang kedua yang gede itu memang sangat berada banget. Nah, sedangkan Ya Bu, jadi kami Bu, ada janda dua yang dari lima itu kan yang yang kecil meninggal. Nggih. Punya anak dua kan Iya Bu, belum untuk baik. sekolah anak dua ini sekarang nih tahun ini yang gede aja mau masuk kuliah. Dan Iya tahun Bu, halo depan halo dia Bu. masuk SMA. Sebentar Bu. Adik saya juga janda, suaminya udah meninggal. Jadi makanya kami tuh ingin berjuang bagaimana supaya yang kelima anak ini jangan ada yang sengsara juga gitu. Bu, jadi seorang ustadz seperti saya ini cuma bisa memberikan saran Bu, dan saya tidak bisa memutuskan perkara gitu. Jadi itu nanti urusan di pengadilan. Ya, itu saran saya saja. Mungkin cukup seperti itu ya Bu ya. Iya baik, terima kasih Pak Ustadz. Nggih, mudah-mudahan urusannya mudah dan Allah lancar rizkinya dan bukakan pintu rizki yang banyak. Amin. Amin, Ya, amin. demikian ya, monggo. Baik, saya baca satu dulu lewat YouTube. Silakan Zoom siap-siap untuk pertanyaan. Ustadz, jika kita sholat berjamaah di rumah, apakah ada juga jeda untuk iqomahnya? Yang jelas ada iqomah, mau pakai jeda atau tidak dipersilahkan. Ustadz, apa hukumnya tidak sengaja menyentuh wanita ketika kita sudah berwudu? Apakah wudunya batal? Kalau saya masih meyakini menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Ya, sehingga tidak perlu mengulangi wudunya ketika itu. Terus jika kita tidak melaksanakan nazar yang kita ucapkan bagaimana ya? Dosa. Dan diperintahkan untuk menunaikan nazar, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalam surat Al-Insan Allah katakan, orang-orang beriman itu yufun, mereka itu menunaikan nazar. Ya, mereka itu menunaikan nazar, menunjukkan bahwasanya menunaikan nazar itu suatu pahala ibadah ya. Dan buktinya saja kalau tidak membayar nazar, itu nanti ada kafarat sama dengan kafarat sumpah, yaitu membebaskan satu orang budak, atau memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Jika ini tidak mampu maka berpuasa 3 hari. Maka menunjukkan ada di sini kewajiban. Ya, maka kalau tidak mampu menunaikan nazar, wajibnya dia bayar kafarat seperti yang disebutkan tadi. Ustadz, saya mengikuti les bela diri, apakah boleh hukumnya? Karena suatu saat akan ditandingkan seperti turnamen. Nah, ini yang tadi pagi kita bahas ya. Coba ikuti kajian saya besok pagi juga tentang olahraga. Yang jelas olahraganya boleh, turnamennya silakan diikuti, namun hadiah tidak boleh diambil. Nanti jelasnya besok pagi tentang hukum olahraga kita bahas sekaligus dengan lomba-lomba dalam olahraga tadi. Siap stay jam 5:15 sampai setengah 7 di channel Rumah Islam TV akan kami siarkan. Baik, silahkan lewat Zoom. Waalaikumsalam Bu Masita, silakan. Banyak fenomena yang ikhwan modus dan juga seperti yang kasus Dinar. Bagaimana itu kita sebagai jomblo itu memilih pasangan calon suami yang benar-benar bermanhaj salaf ahlussunnah wal jamaah dan dia benar-benar kokoh agama itu. Mohon tipsnya Ustadz, jazakallah khairan. Baik, ini yang tanya jomblo juga atau gimana? Ustadz, jomblo. Baik, solusinya satu. Pertama, kita kan masalahnya ini jalurnya macam-macam ya cari jodoh saat ini. Bisa jadi lewat teman, ada teman kenalin, bisa jadi ada ibu jenengan kenal, akhirnya kenalan lewat pihak ini, bisa jadi lewat biro jodoh ya. Bisa jadi juga orang tua, malah orang tua sendiri yang kenalkan gitu. Yang pertama, perantara-perantara ini kita seleksi dulu. Ini perantara, ini soalnya mereka jadi sebab ya. Karena ada perantara cuma sekadar kenalin saja, dia juga tidak tahu seluk-beluk orang yang dikenalkan ini. Termasuk juga dalam biro jodoh. Ada biro jodoh juga nggak selektif karena
mohon maaf, mungkin dia menggunakan penyeleksian itu dengan cuma mesin saya. Kalau saya, anggapan saya itu mesin. Jadi, oh data ini cocok nih ya, S1, oh sudah, cocok nih. Umur 35, 30, oh cocok nih. Etnis atau suku, oh ini Jawa, oh cocok nih. Cuma itu saja, padahal background yang lainnya ada yang lebih spesifik lagi yang kita mesti ketahui, tidak cukup dengan pertanyaan seperti ini. Contohnya misalnya, kita ingin tahu seluk-beluk agama dia bagaimana, terus akhlak dia itu bagaimana. Nah ini ada hal-hal yang perlu diketahui lagi selain lewat biro jodoh atau perjodohan atau orang ketiga tadi. Kita bisa tahu dari sifat-sifat dia gitu. Dia ngaji di mana? Gurunya siapa? Dia bisa ngaji dengan siapa? Nanti lingkungan teman-temannya siapa gitu. Mungkin organisasinya, kalau dia ikut dengan teman-teman apa, ini di mana tempatnya. Dia biasa ikut di perkumpulan ini, kan tahu identiknya gimana. Oh, dia di perkumpulan Mapala ini, mahasiswa pencinta alam. Ya paling orangnya senang-senang kayak gitu, sifat-sifat anak Mapala ada di dia juga gitu loh. Ya, misalnya senang begadang, kemudian naik gunung, akan sama, nggak mungkin nggak beda gitu loh. Beda kalau misalnya dia di majelis pengajian, ada organisasi pengajian juga, dia ada di situ. Oh, sudah tipenya kayak gini, kita tahu. Mudah untuk mendeteksi kayak gitu. Nah, maka perlu seleksi kayak gini. Ya, yang kunci utama tadi ya, biro jodohnya nanti diseleksi atau yang jadi mak comblang tadi. Kemudian yang kedua, ikhwan ini ngajinya di mana? Kemudian yang ketiga, guru ngajinya siapa? Yang keempat, lingkungan dia bagaimana? Kemudian bisa tanya-tanyakan juga pada temannya. Yang kelima itu, tanya tingkah lakunya, kesehariannya. Dia itu orangnya gimana sih? Teman-temannya yang tahu. Teman-temannya pasti kalau ada yang mau ngomong apa adanya itu dia ngomong itu orangnya super pelit banget dia. Kita kalau dengan dia itu kalau mau minta kita bareng dia minta kita traktirin dia terus, dia nggak mau keluarin uang sama sekali gitu. Nah, tahu sifat-sifatnya kayak gini dari teman-teman dia, teman-temannya akan bicara apa adanya gitu. Jadi itu bisa jadi pertimbangan. Jadi seputar ini dari hasil pengalaman kami juga ya ketika ngurus biro jodoh, kami temukan seperti ini. Lebih jelasnya nanti tentang masalah ini kita lanjut lagi nanti hari Jumat. Ini hari malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, hari Jumat, malam Sabtu ya, Jumat sore. Pembahasannya ada tentang itu. Nanti bisa tanya-tanya juga dengan pihak biro jodoh yang mereka nanti akan jelaskan karakter-karakter laki-laki itu seperti apa. Yang jelas secara umum saya bisa bantu dengan memberikan 5 poin tadi. Cukup? Ya, jazakallah khair Ustaz. Oh iya, waalaikum. Baik. Ada lagi mungkin lewat Zoom, silahkan. Baik, selanjutnya Umu Akmal, silakan buka mic-nya. Mungkin bisa lebih dekat lagi Bu Akmal suaranya, saya belum terdengar jelas lewat headset saya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Halo? Halo Bu? Halo? Mungkin agak kurang connect ini, Umu Akmal. Iya Bu, saya sebenarnya ini dengar suara Ibu tapi agak kepelan dan tadi nggak nyambung. Halo? Iya Bu, ya silakan. Suaranya masih saya terdengar kecil, Ibu bisa ini? Ya silakan Bu. Ilmu bela diri, ya bagaimana? Ya ada ekstrakurikuler bela diri terus? Contohnya di luar syariatnya bagaimana?
harus ditelusuri satu-satu persatu ya Bu ya. Karena contoh aja yang bermasalah misalnya kalau dalam bela diri ya diajarkan ilmu-ilmu hitam, terus pengisian, terus ada amalan-amalan yang membuat dia jadi kebal begitu. Kalau ditusuk dengan senjata tajam jadi nggak mempan. Kalau sudah aneh-aneh kayak begini ya saran memang tidak diikuti. Halo? Halo, gimana Bu? Suara. Halo? Kalau tapak suci saya mungkin masih rekomendasikan ya, asal tidak ada ilmu-ilmu hitam tadi ya. Setahu saya nggak ada kalau di Muhammadiyah. Muhammadiyah nggak seperti itu. Iya. Ya, mungkin bisa saya rekomendasikan seperti itu, bisa diikuti untuk tapak suci tadi karena cuma biasa saja untuk bela diri. Iya, Tay. Iya, Kom. Baik, saya baca lagi lewat WA. Saya belum baca lewat WA ya, sebentar. Nanti yang mau tanya silahkan, yang mau telepon saya siap terima telepon. Nanti kalau ada bunyi dring, ada sekarang ya silakan. Assalamualaikum lewat RDS, ya silakan. Iya. Ya, halo. Ya, dengan siapa di Iya, mana? halo. Ya, silakan. Dengan Salsa di Bekasi. Ya, silakan. Gini Ustadz, ini tentang hukum menggambar. Jadi sebelum mengenal sunnah itu saya menggambar seperti biasa ya, full manusia gitu. Kemudian setelah mengenal sunnah itu saya menggambarnya seperti yang biasa ada di postingan Rumaiso. Jadi manusia saja tapi tidak ada wajahnya begitu. Iya. Nah kemudian saya baru dapat ilmu baru dari postingan yang membahas tentang mazhab Syafi'i. Intinya itu diperbolehkan menggambar apabila hanya kepalanya saja dengan wajah tapi tanpa tubuh, atau hanya tubuhnya saja tapi tanpa kepala. Karena kalau misalnya satu tubuh tapi tidak ada wajahnya itu sama saja menyerupai begitu. Jadi yang diperbolehkan sebetulnya gimana ya Ustaz? Kan saya harus telusuri ini pendapat ini ya, ini benar atau enggak dari mazhab Syafi'i ya. Iya. Saya belum pernah dengar juga. Yang jelas saya cuma dengar dari fatwa-fatwa ulama Saudi. Bagian muka itu kan sebagaimana di hadis sebut itu kepala itu ya pusatnya. Jadi kalau kepala nampak utuh ya berarti masih nampak makhluk. Namun kalau tangan saja, ini tangan nih, kamu gambar tangan nih. Tangan ini enggak orang sebut makhluk ini tangannya dicopot cuma tangan saja. Itu enggak disebut. Enggak masuk di situ. Ya. Beda dengan kepala orang sebut langsung orang gitu loh. Kan logis banget ini berpikirnya. Iya kan? Makanya saya juga ragu-ragu gitu Ustaz. Iya, jadi ya lebih hati-hatinya seperti itu, dan hadis katakan seperti itu juga. Jadi kalau misalnya menggambar satu tubuh gitu tapi tidak pakai wajah itu lebih baik daripada menggambar kepala tapi ada wajahnya gitu. Iya lah. Karena akan disuruh untuk tiupkan ruh di situ. Itu hadisnya jelas ya. Bagi pelukis yang dia gambar utuh ya dia suruh tiupkan ruh. Mau berani kalau pelukis bisa hidupkan lagi. Dia nggak berani kan? Iya, tapi kalau misalnya hanya wajah saja nih Ustadz. Wajah itu saja kan, ya terus? Itu kan apa ya, maksudnya nggak bisa hidup manusia kalau misalnya hanya ada wajahnya saja, maksudnya nggak ada badannya gitu. Tapi orang tahu itu, nilai orang tahu ini makhluk gitu loh. Iya. Beda dengan cuma kaki, cuma kuku, cuma jari, beda. Kalau lihat muka langsung orang tahu, oh itu orang. Namun kalau lihat tangan, lihat kaki, belum tentu. Iya kan? Iya. Penilaian kita sendiri sudah tahu seperti itu. Dan bisa kita tahu dalil lebih kuat yang bagaimana gitu loh. Berarti saran Ustadz kalau mau gambar, ya nggak usah pakai wajah gitu ya? Iya, itu lebih aman. Tapi lehernya menyambung gitu juga nggak masalah Ustadz? Kalau lehernya nyambung nggak masalah, yang penting wajah kosong. Oke, jazakallah khairan Ustadz. Baik. Ada telepon nyambung lagi, saya sambil baca di WA dulu ya. Hukum sholat di sajadah yang ada gambar Ka'bah atau masjidnya, apakah diperbolehkan? Ya, saya juga baru dengar video yang viral saat ini, tidak dibolehkan ya. Saya seakan-akan setuju dengan itu, dan saya belum telusuri lagi dalil atau penjelasan ulama yang lainnya. Sementara saya juga
baiknya tidak sholat di sajadah yang ada gambar Ka'bah atau masjid. Itu yang lebih bagus. Wallahu alam. Cari yang polos lebih membuat khusyuk ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Roji Ustaz di Medan. Ya, silakan. Jadi gini Ustaz, perkara menasihati teman Ustaz. Iya, nasihat teman terus. Jadi kan Ustaz, beberapa teman anak tuh Ustaz, ada yang tergabung di dalam apa Ustaz? Komunitas dakwah, cuman nggak sunnah Ustaz. Iya, terus. Jadi kan beberapa dari mereka memang pernah ikut kajian sunnah sama saya Ustaz bareng. Terus. Di kajian rutin lah gitu Ustaz. Iya, terus. Tapi di satu sisi mereka Ustaz aktif juga di komunitas dakwah itu Ustaz. Jadi mereka juga mengundang juga ustadz yang memang tidak sunnah Ustaz gitu Ustaz. Jadi anak agak ragu juga kan Ustaz mau berteman dengan mereka, takut terkena syubhatnya juga Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz kiat-kiat untuk menasihati mereka Ustaz? Kalau menasihati langsung mungkin agak sulit ya, tapi ambil sikap saja, perlu hati-hati dengan mereka. Ya sambil dakwai pelan-pelan lah kalau memang masih mau di situ. Namun kalau sulit untuk nasihati ya baiknya tidak ikut aja, lebih aman. Gitu ya. Satu lagi bos, Ya silakan. Jadi gini Ustaz, bagaimana Ustaz hukumnya kalau misalkan kita taruh Ustaz, kita udah baca CV dari yang akhwat Ustaz. Iya. Setelah kita baca CV-nya, boleh nggak kita lihat fotonya Ustaz? Foto akhwat tadi itu Ustaz, untuk memastikan Ustaz. Ini mau nikah apa bukan ini? Mau nikah Ustaz, niat hati memang mau nikah, cuman kan di satu sisi kan karena COVID nih Ustaz, jadi agak ragu juga kalau mau nazar gitu Ustaz. Masih kuliah apa sudah mau siap nikah ini? Insya Allah siap Ustaz. Siap? Enggak PHP ya ini ya? Jangan, nggak PHP lah Ustaz. Betul ini ya. Kalau betul memang sudah harus nazar atau lihat wajahnya itu kalau sudah merasa yakin saya sudah cocok dengan biodatanya gitu. Jangan cuma saya mau nazar dulu nih ya, belum lihat ciri-cirinya, belum ada rasa yakin gitu langsung sudah nazar. Nanti kamu jadi ahlu nazar. Tahu ahlu nazar? Gimana Ustaz? Tahu ahlu nazar tahu? Ahlu nazar tahu Ustaz. Bahasa kami di Medan bilang Abu Nazar Ustaz. Abu Nazar. Nah, bahasa kasarnya itu mata jelalatan. Mata keranjang lah itu. Mata nggak bisa dijaga gitu ya. Jadi harus keseriusan ada dulu. Kalau nggak ada serius, makanya kalau saya tanya tadi, ini masih kuliah atau tidak ya? Kalau sudah mau menikah ya nggak apa-apa, memang ada keseriusan gitu. Namun kalau cuma mau ngetes, mau ini, mau lihat, kalau nggak ada keseriusan, baiknya enggak. Tapi hukumnya boleh kan Ustaz? Iya, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Oke. Itu ya Ustaz. Syukur Ustaz. Iya. Jazakallahu. Iya. Baik, nanti Waalaikumsalam. Nanti cek suara lewat Zoom tadi tidak masuk. Suara lewat Zoom tadi tidak masuk. Baik. Ada telepon dulu? Telepon Radio Des belum? Baik, saya baca dulu lewat YouTube. Siap-siap yang di Zoom ya. Sebentar. Ustadz, ana berkunjung ke rumah teman sebelum maghrib. Ya, pas ana sampai rumah, qadarullah azan isya. Berkemenang, apakah ana dibolehkan sholat jamaah? Nah, ini tidak perhatikan jam sholat ya, harusnya sudah jaga-jaga ya, saya mau sholat maghrib pada waktunya. Karena ini belum ada uzur nih ya. Dia masih bisa sholat tepat waktu, namun kealpaan dia ini barangkali lupa. Kalau lupa, nggak masalah, dia undur di waktu isya, ya jamaah takhir berarti ya. Tapi tidak sering seperti ini lagi. Baiknya sholat pada waktunya masing-masing. Jika aturan di kampus tidak membolehkan bercadar, tapi dari diri sendiri ingin memakainya, bagaimana solusinya? Saat di kampus tidak pakai cadar. Dan saya berpendapat cadar juga nggak wajib. Ya, saat di kampus tidak pakai cadar. Ketika keluar dari kampus baru pakai cadar lagi. Ustaz, siapakah wali anak wanita hasil di luar nikah dan ibunya dinikahi oleh laki yang lain? Wali anak wanita hasil di luar nikah ya, namun ibunya nikah dengan laki yang lain. Ya agak ini berselisih ini. Saya pending dulu ini. Saya mau berikan jawaban tapi harus ada rincian yang bagus. Saya sudah pernah bahas ini sebelumnya dan bisa lihat tulisan saya terlebih dahulu di status anak biologis ya. Nanti dicek di rumeso.com sudah ada bahasannya. Siapakah wali anak wanita hasil di luar nikah tadi sudah. Satu lagi.
bertanya seorang muslim apakah harus mengikuti satu mazhab saja? Tidak. Mazhab cuma membantu. Ya, ingat ya, mazhab itu cuma membantu saja untuk memahami, tetapi bukan tujuan. Ya, bukan tujuan. Jadi silahkan memakai mazhab, tapi tidak boleh fanatik. Nggak nganggap semua pendapat mazhab itu benar. Namun untuk metode atau thoriqah dalam belajar, silahkan tempuh mazhab. Dan bahkan itu lebih membantu ya, apalagi dari kecil kita sudah bermazhab seperti mazhab Syafi'i misalnya, memakai pendapat mazhab Syafi'i boleh diikuti, namun tidak fanatik. Kalau ada dalil yang lebih kuat, ikuti dalil yang lebih kuat. Ya, baik, saya terima dulu lewat Zoom. Silakan. Saya bacakan dari chat Zoom pertanyaan Ustaz. Ya, chat Zoom ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, jika pelaku bid'ah belum sempat bertaubat kemudian dia meninggal, apakah masih ada kesempatan dosa itu diampuni? Apakah masih ada kesempatan dosa itu diampuni? Dilihat nanti bid'ahnya dulu ya. Yang pertama, bid'ahnya mukaffirah atau ghair mukaffirah. Bid'ahnya itu kekafiran atau tidak. Kalau bid'ahnya kekafiran dan ada peluang ilmu sampai kepada dia, namun dia tidak mau mengikuti, berarti dia mati dalam keadaan kafir. Namun kalau bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah, bid'ah bukan mengkafirkan, maka dia sama seperti pelaku dosa besar. Ya, nantinya masih dalam tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki dia dapat hukuman, jika Allah kehendaki dengan kebaikannya yang banyak dia bisa selamat. Jadi tidak secara mutlak langsung kita katakan dia kekal dalam neraka, tidak. Ya, tergantung amal kebaikannya. Bisa jadi dia punya bid'ah namun amalan kebaikannya terlalu banyak. Lebih banyak daripada amalan jeleknya tadi. Maka nutupi tadi amalan-amalan jeleknya dengan amal kebaikan yang begitu banyak. Dan ada orang seperti itu. Ya, jadi secara umum seperti tadi. Baik, ada lagi? Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita lakukan jika banyak yang mengklaim yang satu ahlus sunnah wal jamaah, yang satunya lagi juga mengklaim ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan jika menemui perbedaan yang banyak, nasihatnya berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun untuk memfilter mana yang benar berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, kita masih tergolong awam dan mereka semuanya berhujjah dengan dalil-dalil. Jadi apa yang harus kita lakukan? Baik, saya berikan metode dulu. Tadi ditanyakan, semua ngaku dia itu ahlus sunnah ya. Semua ngaku berada dalam pemahaman yang benar. Semua ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Namun akhirnya mereka punya pemahaman sendiri-sendiri, itu berbeda. Maka coba lihat nanti pemahamannya gini. Pertama, benar nggak ikuti Al-Quran? Satu. Kemudian yang kedua, benar nggak dalam memahami hadis? Dua, apakah hadis dia itu selektif atau tidak? Kalau Al-Quran sudah jelas benar ya. Namun hadis ini dia selektif atau tidak? Kemudian yang ketiga, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ini dia pakai pemahaman salaf. Untuk pemahaman salaf ini ada ulama yang ngajarkan. Jadi tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah ini pakai pemahaman sendiri. Kalau pakai pemahaman sendiri akhirnya standar antara yang benar dan yang salah jadi rancu gitu ya. Jadi oh ini menurut Ustadz A saja, ini menurut Ustadz B, akhirnya ujung-ujungnya sudah kita lapang dada saja, ada perbedaan. Ada prinsip yang kita tidak bisa saling beda, itu nggak bisa tolerir karena dalilnya sudah tegas dan itu ada ijma di situ, bahkan ulama sepakat untuk prinsip ini. Misalnya prinsip-prinsip akidah. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Jadi saat ada perbedaan dalam sini kita katakan kalau ada yang menyimpang dari dalil ini kita katakan keliru itu. Vonis sesat tadi seperti yang disebutkan dalam hadis bisa kita sematkan, itu dolal, itu sesat karena menyelisih tuntunan, menyelisih ajaran yang benar atau dia menyelisih ijma atau menyelisih dalil gitu. Jadi lihat ciri-cirinya dia ketika sampaikan kalam atau sampaikan perkataan itu logika dia sendiri, cara dia berpikir, ataukah dia ikuti dalil. Saya contohkan ya, kalau dia bawa Al-Quran terus dia pahami sendiri, dia kaitkan dengan ayat ini, ayat itu gitu. Tanpa dia rujuk pada pendapat ulama, atau dia pahami Al-Quran ini pakai hadis ini, namun dia cuma kaitkan sendiri. Atau ada ayat Al-Quran, dia kaitkan sendiri. Ulama tidak kaitkan seperti yang dia kaitkan gitu. Apalagi mungkin dia kasih keluar pendapat, dia berpendapat dengan pendapat yang syadz, yang nyelisi pendapat-pendapat ulama. Dia bawa pendapat baru. Yang ini bukan pendapat para ulama gitu. Dan dia bukan ahlu ijtihad dalam hal ini.
Maka tidak bisa kita ikuti pendapatnya walaupun dia sampaikan tadi ada Al-Quran hadis, tapi dia pahami sendiri. Jadi intinya ujung-ujungnya siapa di sini yang jadi rujukan dalam memahami Al-Quran tadi. Simple ya. Contoh tadi kita bahas hadis ya. Ya, bahas hadis tapi ada perkataan-perkataan penjelasan itu semua dari ulama sebutkan. Kalau saya tuliskan di rumesa.com itu di hadis 28 ada referensi di bawah, ada rujukan di situ. Oh, ini perkataan ini penjelasan dari sini. Oh, ini perkataan ini penjelasan dari sini. Rujukannya jelas. Sehingga orang baca super hati-hati karena ini tulisan agama, ini artikel ilmiah gitu. Nggak hanya tafsirkan sendiri menurut dia, menurut hemat dia, menurut pikiran dia, menurut logika dia, nggak bisa. Jadi timbang-timbang seperti itu. Ya, itu bisa dipahami seperti tadi. Baik, ada lagi lewat Zoom, monggo. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, yang selanjutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mau tanya Ustaz tentang Layar gelap. Ya, silakan, Bu. bendahara. Nah, biasanya kalau saya membuat laporannya palsu. Apa namanya, berkas-berkasnya palsu. Tapi Iya. duitnya bukan anak yang pakai. Iya. Cuma karena kalau tidak dibuat seperti itu tidak cair uangnya. Iya. Ya. Iya, terus Apakah betul Ustaz? Ya, jazakallahu khairan Ustaz. atas perintah siapa membuat palsu tadi? Kepala sekolah memang seperti itu Ustaz, karena tidak mungkin kita membuat yang benar. Kenapa tidak bisa membuat yang benar? Susah karena kan kalau misalnya di sekolah kan setiap awal tahun kan kita menyusun RKAS. Pas itu nanti ketika uang sudah cair kita harus membuat laporan sesuai dengan RKAS yang kita susun, dan pada kenyataannya kan pasti tidak sesuai yang kita belanjakan dengan yang sudah kita susun. Pasti ada, termasuk walaupun misalnya pas, tidak mungkin harganya pas, tanggalnya pas, dan tidak mungkin duit itu akan persis seperti, pasti ada yang salah, ada yang ke hal-hal lain yang memang untuk kepentingan sekolah tetapi tidak dicatat dalam RKAS itu karena memang tidak, ya itu. Saran saya undur diri dari bendahara, Bu. Gimana kalau misalnya kita sangat diharapkan, Ustaz? Undur diri saja. Ibu lebih aman. Iya, jazakallahu. Kalau ibu tetap lanjut akan seperti itu terus, dan ibu punya tanggung jawab berat di sisi Allah. Dan ibu gak bisa merubah aturan ini, mau membuat catatan jujur gak bisa. Konsekuensinya mengundurkan diri. Iya. Lebih aman, Bu. Biar nanti ada yang maju lagi silahkan gitu. Ibu sudah lepas tangan kan? Lebih aman bagi ibu. Iya. Iya. Gitu ya, Bu ya? Oh iya. Kalau Ustaz sedikit Ustaz, kalau misalnya katanya itu kepentingan bersama, karena saya sendirian ke perempuan, baru kepala sekolah harus perempuan yang PNS. Dan kebetulan saya sendirian. Terus? Kepala sekolahnya perempuan, dia minta bendaharanya juga perempuan, dan saya sendirian PNS perempuan. Ya cari bendahara yang lain yang perempuan lagi. Tidak ada lagi Ustaz. Kalau begitu buat aturan dengan kepala sekolah, saya mau jujur dalam pencatatan, saya nggak mau buat apa-apa di situ. Iya. Iya, Bu, karena tanggung jawabnya berat loh. Namun kalau ibu jadi bendahara yang jujur, ibu dapat pahala kalau salurkan dana dengan benar. Itu sudah sedekah bagi ibu nantinya. Dan ada hadis yang sebutkan keutamaan jadi bendahara seperti ini. Tapi tidak mungkin Ustaz, tidak ada itu, tidak mungkin dalam pemerintahan itu, apakah itu sekolah, apakah itu pasti berkasnya itu tidak mungkin. Ya sudah, undur diri saja. Gitu, Bu ya.
Saya belum tahu solusi lain. Solusinya lain cuma harus berlaku jujur. Halo? Bu Ajra? Mungkin terputus ya. Silakan lewat Zoom lagi. Satu lagi. Zoom, coba dicek Zoom. Putus. Baik, ada lewat telepon? Ya, satu terakhir telepon, monggo silakan. Putus. Ya, ada telepon ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau nanya, kan saya kerjanya di bidang sosial media. Iya. Jadi harus ada kayak misalnya kadang kan suka harus posting promo-promo yang berkaitan dengan kayak kerjasama dengan di bank itu. Misalnya promo bank, promo e-wallet, kadang saya harus posting seperti itu. Terus juga kadang saya juga harus posting tentang kayak hari-hari besar agama lain. Iya. Gitu. Nah, itu solusinya gimana ya Ustaz ya? Maksudnya apakah itu haram? Saya sih selama ini sih untuk yang hari-hari besar lainnya saya minta tolong teman saya yang non muslim gitu untuk bantu postingin. Ya, terus? Di rumah saya yang saya tanyain itu sih Ustaz. Enggak Itu ada. gimana gitu? Apakah pekerjaan saya halal atau enggak? Pekerjaan yang lainnya selain posting kayak begini, ada apa yang lainnya? Yang lainnya saya posting project biasa gitu sih Ustaz, terus kayak bikin konten untuk di sosmednya juga, posting promo-promo lainnya juga gitu. Unmute. Mas, unmute. Jadi bercampur ya, tapi nggak bisa seleksi juga untuk iklan kayak tadi ya. Terpaksa juga harus dipostingkan iklan bank, termasuk juga hari raya non muslim gitu ya. Kalau hari raya sih saya selama ini coba untuk minta bantuan teman yang non muslim gitu, itu boleh nggak? Kalau misalnya pindah bagian tidak di bagian iklan bagaimana? Nggak tahu sih Ustaz, karena spesialisasi saya kan di bidang itu, jadi kalau misalnya untuk pindah bagian agak sulit juga sih. Bagian-bagian yang lain yang aman tidak ada di situ. Ya kan butuh apa sih namanya, kayak butuh spesialisasi gitu kan. Kalau misalnya pindah di bagian yang lainnya gitu, jadi bingung juga sih saya. Ya memang mungkin kalau ada yang lain bisa pindah tidak di bagian ini lebih aman. Kalau resikonya di situ terus ya coba timbang-timbang kalau ada pekerjaan yang lebih hati-hati dari sisi akidah dan menjaga kita dari hal haram seperti tadi gitu. Coba ditimbang-timbang. Jadi maksudnya berarti selama ini saya dapat gajinya haram dong Ustaz? Ya cuma beberapa bagian yang ketika posting iklan yang masalah saja. Dan tapi kita nggak bisa seleksi kan di situ, mana yang saya posting yang ini bagian dari gaji saya, mana yang postingan yang halal, yang saya posting yang halal gitu kan nggak bisa diseleksi situ. Iya sih. Iya, maka bisa timbang-timbang. Ya udah, oke. Makasih Ustaz ya, jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya telepon Radio DS cukup, terus saya beralih ke YouTube dulu. Setelah itu nanti terakhir closing di Zoom. Tadi pertanyaan di Zoom itu terputus ya. Saya tadi intinya untuk tanya tentang bendahara tadi. Silahkan timbang-timbang kalau memang tidak bisa lagi berlaku jujur ketika jadi bendahara. Karena memanipulasi banyak. Tadi jawaban saya seperti itu. Sebentar saya jawab dulu lewat YouTube. Ini ada pertanyaan saya terakhir jawab. Nanti Zoom untuk closingnya ya. Ustadz, Anda mau tanya dari Mei Kauna. Bagaimana menasihati teman yang pakai hijab hanya untuk kepentingan dunia, untuk kondangan, kumpul-kumpul teman, tapi kalau hari-hari kerja nggak pernah pakai. Saya sudah ingatkan langsung dan tidak tapi belum bisa. Alasannya selalu atasannya bukan muslim atau belum bisa karena sering ke gudang. Padahal
teman di kantornya ada yang pakai hijab juga, bagaimana untuk membantunya agar hijabnya istiqomah. Jadi tergantung hati ya Bu ya. Kalau orang sudah hatinya lurus, imannya bagus, mau dia dapat godaan apapun di kantor, orang mau marahin, orang mau zolimi dia, orang mau katain dia itu macam-macam. Kalau memang dia sudah punya prinsip berhijab, pasti dia pakai gitu. Ini cuma masalah iman aja belum kuat ya di sini ya. Iman belum benar. Sehingga banyak-banyak motivasi dia dalam hal iman, beri dia motivasi juga dari sisi pahala, beri motivasi orang ini juga kalau pakai jilbab itu lebih menjaga diri, ya hati kita itu lebih bagus. Dan kalau pakai sebagian tidak pakai waktu yang lainnya, ya dia sebagian waktu bermaksiat, sebagian waktu ya tidak bermaksiat. Namun yang lebih bagus kan istiqomah pakai hijab terus. Baik, terakhir lewat Zoom silakan. Baik Ustaz, saya dari chat terlebih dahulu ya Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan, Ana mau tanya, apakah sah orang yang sholat dengan berjarak atau tidak rapat shafnya hanya karena protokol kesehatan di masjid atau musola tersebut? Sah. Dan ulama-ulama sekarang yang kontemporer pun fatwakan seperti itu. Ini saya pertanyaan ini ada beberapa sebab selalu muncul ya. Yang pertama karena kurang ilmu. Yang kedua kurang buka wawasan gitu loh. Saya sebelum adanya COVID pun saya nganggap jarak antara shaf ketika dia tidak rapat pun saya nganggap sah itu. Ya. Cuma kurang sempurna saja. Tapi dari sisi sah. Apalagi di keadaan kita mesti memenuhi protokol COVID-19 gitu loh. Secara hukum itu sudah sah. Jadi bisa pahami seperti itu. Mungkin dia yang dari dulu nggak mau ubah pendapat seperti ini. Kalau saya sudah dari dulu berpendapat kalau ada yang berjarak shaf selama di satu masjid, satu tempat begitu, cuma kurang sempurna saja. Namun kalau sekarang ini dalam keadaan butuh hajat di situ malah jadi diharuskan karena demi meminimalkan tersebarnya COVID-19. Ya. Jadi seperti itu tetap bisa baca tulisan saya di urmesa.com, saya sudah membahas hal tersebut. Monggo bisa pertanyaan selanjutnya. Kita buka dari yang Raisen Ustaz. Ya Raisen, dari Islam. Aisyah. Silakan buka mic-nya. Ya, silakan. Aisyah. Atau bisa Mbak Mutahharoh. Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Jadi pertanyaan saya yang pertama, apa hukumnya berwisata ke tempat bekas kuil? Ke tempat bekas kuil. Sekarang jadi apa tempat tersebut? Jadi kebetulan lagi lagi berdomisili di Jepang. Misalnya di sini banyak tempat-tempat wisata yang dari bekas kuil tapi sudah tidak digunakan lagi. Ya, sekarang fungsinya apa? Sebagai tempat apa gitu? Hanya sebagai peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah. Tidak ada ibadah-ibadah khusus seperti di sini kan. Candi itu kan tetap ada ibadah khusus ya. Kalau di sini pura juga candi-candi yang Hindu juga punya tetap jadi ibadah khusus di situ. Pada momen-momen tertentu nyepi atau waisak kan ada ibadah di situ. Ini nggak ada ibadah sama sekali? Ada beberapa yang sudah betul-betul jadi tempat wisata. Nah, ada juga yang masih berfungsi. Saya sarankan sih kalau masih ragu-ragu situ ada ibadah atau tidak, baiknya tidak kunjungi yang tempat kayak begini gitu loh. Yang murni cuma jadi tempat saja, tidak ada bekas-bekas ibadah seperti dulu. Kalau itu masih jadi tempat ibadah, malah ini saya katakan tidak ke situ. Ya. Tidak ke situ, kunjungi tempat itu karena tidak ada manfaat juga untuk kita gitu. Dan dari sisi akidah juga jadi tidak disarankan oleh para ulama untuk kunjungi tempat-tempat seperti ini. Nah, namun kalau fungsinya sudah berubah, tidak jadi kuil lagi, tidak jadi tempat ibadah lagi, berarti jadi tempat yang normal dan jadi tempat biasa. Hukum asalnya mubah. Ya, hukum asalnya mubah, wallahu alam tidak masalah di situ. Namun bisa timbang-timbang lagi kalau di situ kadang ada ibadah mungkin di momen tertentu ya yang kita mungkin tidak tahu, lebih waroknya, hati-hatinya tidak kunjungi.
Baik. Yang bisa masih bisa Ustaz, satu lagi. Iya, satu lagi silakan. Apa hukumnya menerima hadiah dari non muslim tapi hadiahnya berupa misalnya bingkisan Natal begitu? Tidak boleh. Misalnya kalau mendapatkan hadiahnya apa boleh, misalnya kalau udah terlanjur dibawakan seperti Ya kasih ke orang yang lebih membutuhkan kalau sudah terlanjur dapat hadiahnya. Oh, baik. Iya. Terus misalnya satu lagi, misalnya pemberian teman, saya kadang di sini ini sering dapat bingkisan dari teman, tapi bukan dari perayaan, tapi hanya sekedar hadiah biasa. Iya. Misalnya berupa makanan. Iya. Hanya kadang saya merasa tidak tahu karena di sini kan tidak ada yang namanya label halal. Jadi kadang apakah ini kandungan dari makanan ini, jadi ragu tentang kandungan makanannya. Apakah saya harus membuangnya atau bisa saya kasih ke teman yang non muslim? Kasih ke teman yang non muslim aja kalau memang banyak ragu di situ. Saya contohkan di sini Nabi SAW itu pernah ini ditanya oleh sahabat, jadi mereka tuh dapat makanan seperti ini. Jadi ada yang dapat, saya bacakan hadisnya. Abu Sa'labah itu katakan, dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tinggal di negeri ahli kitab. Ingat ini masih ahli kitab ya ini, yang makanan sembelihannya masih halal untuk kita. Apakah boleh kami makan dari makanan yang mereka gunakan, dari wadah yang mereka gunakan? Rasul jawab, jangan makan dalam wadah yang mereka gunakan, kecuali kalau pertama tidak dapati wadah yang lain. Yang kedua, kalau mau makan pun dari wadah dia, cuci dulu. Ya. Nabi katakan beri dua solusi nih. Tidak ada dapat wadah yang lain, kita makan dari wadah dia gitu. Yang kedua, kita mau makan dari wadah ini, tetapi disuruh cuci dulu. Dua ini kalau dipenuhi silakan pakai wadahnya. Ini menunjukkan kehati-hatian ya. Ya, kehati-hatian. Padahal ini baru ahli kitab nih. Ini bukan non ahli kitab seperti di Jepang. Baru ahli kitab Nabi suruh seperti itu. Maka kalau memang ragu-ragu besar, kasih ke yang non muslim saja lebih aman. Ya, namun kalau yakin besar, kalau yang kasih muslim silahkan nikmati. Kemarin soalnya dibuang Ustaz karena saya bilang saya harus memberikan ke non muslim padahal saya sendiri merasa ragu gitu. Ya, bisa seperti itu yang tadi saya sarankan. Hai, jazak. Baik. Mungkin cukup ya. Ya, sudah jam 21.19. Insyaallah masih ada kajian besok pagi, bisa dimanfaatkan juga. Besok pagi kita bahas hukum olahraga dan lomba dalam olahraga. Ya, bisa dimanfaatkan. Bismillah Ustaz. Apa? Gimana? Assalamualaikum. Oh iya, satu lagi silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, saya mau menanyakan tentang kebenaran Raja Salman. Kenapa itu? Apakah benar Raja Salman itu keturunan Yahudi? Itu hoax, gak benar. Masa silsilah di Arab itu keturunan kayak begitu? Itu isu-isu gak benar itu. Itu menjelekan nasab orang lain, dosa itu yang buat hoax kayak gitu. Terus itu yang masalah anaknya Raja Salman menghalalkan musik? Bu, jangan bicara Raja Salman saja. Di Indonesia juga keluarga-keluarga pejabat-pejabat juga kayak gitu, Bu. Kenapa cuma singgung Raja Salman? Raja Salman bukan nabi. Apa kalau Raja Salman itu berbuat kayak begini, dia jadikan dalil? Jadikan standar gitu, kebenaran? Gak ada ulama yang katakan harus ikuti Raja Salman gitu. Gak ada ulama Arab bilang kayak gitu. Iya kan, simple kan memikirkannya gitu kan. Raja Salman bukan nabi, titik. Keturunannya bukan nabi, titik. Apa keturunannya harus perfect, sempurna gitu? Dan kalau keturunannya itu halalkan musik, nanti dia jadi kita boleh ngikuti itu juga, atau jadi mencatati Raja Salman? Enggak juga. Itu urusan lainnya. Mikirnya gini ya, mikir itu sederhana saja ya. Uang orang sekitar kita saja, keluarga kita sendiri saya masih kayak gitu. Kenapa kita ngurus-ngurus Raja Salman?
Iya kan? Ya Ustadz. Nggak usah pikir jauh-jauh gitu loh. Coba lihat bapak kita sendiri gimana, kakak kita sendiri gimana, tante kita sendiri gimana. Nggak usah ngurus-ngurus Raja Salman yang sudah beda benua. Ya, satu benua sih, tapi dia di ujung sana. Simple mikirnya gitu loh. Ini orang kok terlalu banyak kritik Raja Salman gitu loh. Seakan-akan Raja Salman itu harus jadi standar kesempurnaan, dia harus perfect semuanya gitu. Nggak boleh ada setitik pun yang salah gitu. Nggak ada pernah ulama katakan yang jadi standar kebenaran itu ikuti Raja Salman. Nggak ada di muka bumi ini. Sama dengan raja-raja yang lainnya. Sehingga kalau jadikan ini kok sedikit-sedikit singgung Raja Salman, singgung anaknya. Oh anaknya kayak begini, oh anaknya itu isgal. Iya emangnya urusan apa dengan dia? Jadi syariat jadi nggak bisa diamalkan gitu gara-gara Raja Salman atau anaknya seperti itu? Kan enggak. Oh iya, berarti walaupun Arab Saudi diperintah oleh Raja Salman, kita tidak boleh fokus ke Raja Salmannya. Iya, ikuti ulama bukan ikuti Raja Salman. Kan simpel memikirnya ya. Iya, saya paham Ustadz. Iya, mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Baik, cukup ya. Lewat Zoom cukup ya. Iya, wassalamualaikum. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok pagi lagi kita lanjut, masih ada waktu. Mudah-mudahan bawa berkah bagi semua dan Allah berikan kita kebaikan yang banyak. Dan terus istiqomah dalam thalabul ilmi, kita terus belajar tahap demi tahap, apalagi untuk mempelajari akidah kita. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.